apakah orang non-muslim itu karena tidak melaksanakan kewajiban lalu dia berdosa atau tidak? Tentu saja dia tidak berdosa. Karena apa? Karena belum mukallaf. Dia tidak punya kewajiban untuk itu karena dia Seperti hanya anak kecil, orang gila, orang kafir, ya. Itu tidak dosa. Karena apa? Tidak menjadi subjek hukum. Jadi ibadah itu ada dua, ada ibadah makbulah, itu di halaman nomor 4. Ibadah makbulah artinya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ibadah mardudah, artinya ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja segala daya upaya yang kita lakukan, kita tidak ingin sia-sia. Karena kalau segala sesuatu yang kita lakukan sia-sia, maka yang rugi siapa? Kita. Sehingga supaya pekerjaan, amal, ibadah kita tidak sia-sia, maka targetnya harus apa? Harus diterima, makbul, diterima. Kalau haji makbul, kalau haji itu makbul dan mabrur, gitu ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makbul diterima, kalau mabrur itu berdampak baik. Jadi haji mabrur, haji yang berdampak baik. Arti berdampak baik setelah kita digembleng selama di Arab Saudi, selama di Mekah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya untuk orang yang berihram, pulang ke Indonesia berdampak baik, ada manfaatnya. Bukan makin menjadi yang tadinya pelit menjadi dermawan, yang tadinya orangnya pemarah temperamen jadi bijaksana, kan gitu. Yang tadinya ibadahnya standar biasa-biasa saja, akhirnya pulang dari haji jadi meningkat. Itu artinya hajinya mabrur, berdampak baik. Nah, berdampak baik, haji mabrur itu sebagai salah satu tanda bahwa ibadahnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibadah makbulah dan ibadah mardudah itu sebetulnya ini domainnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita. Kita tidak tahu mana ibadah yang diterima, mana ibadah yang ditolak. Karena yang menerima dan menolak bukan kita, tapi Allah. Berarti yang tahu siapa? Hanya Allah. Berarti kita hanya menduga-duga dan berharap diterima. Berdasarkan apa? Berdasarkan aturan-aturan, berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian bahwa Allah menurunkan tata aturan. Kalau dianalogikan pada sebuah negara, aturan itu disebut, yang aturan tertinggi apa? Undang-undang, kan? Nah, tata aturan itu kan ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, terus ada hierarkinya ke bawahnya, tata aturan teh. Nah, itu teh aturan undang-undang. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan semacam patron, undang-undang, tata aturan. Ada Al-Qur'an, ada sunnah, ada qiyas, ada ijma, kan gitu. Dasar hukum dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Terutama di mazhab Imam Syafi'i seperti ada 4: Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, dari tata aturan itu diperjelaslah mana ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut makbulah, mana ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak tahu aslinya Allah akan menerima atau tidak, karena hanya Allah lah yang berhak menerima atau tidak. Jadi bahasa naon? Hak prerogatif prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat aturan bahwa surga itu hanya akan diisi oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman.
orang yang tidak beriman tidak akan masuk surga, malahan akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha, selamanya di dalam neraka, selamanya orang yang tidak beriman. Akan tetapi karena hak prerogatif Allah, surga anu Allah, anu ngalebetkeunana Allah, anu dilebetkeun oge hamba Allah, karena hak prerogatif itu Allah bisa saja memasukkan kriteria-kriteria makhluk-makhluk yang tidak ada dalam kriteria masuk ke dalam surga, tapi dimasukkan ke dalam surga. Seperti kita ketahui, setidaknya di dalam hadis ada 10 hewan yang dijamin masuk surga. Hewan, bukan manusia. Hewan bisa masuk surga karena hak prerogatif Allah. Salah satu contohnya buruk Nabi Muhammad. Kemudian burung hudhud Ratu Bilqisnya, burung hudhud. Banyak, ada 10. Itu yang tercatat dalam hadis saja itu ada 10 hewan yang masuk ke dalam surga. Padahal sanes manusia acan tidak pernah tidak pernah bersyahadat, tidak pernah sholat, karena bukan manusia, hewan, tapi masuk ke dalam surga. Hak prerogatif Allah. Nah, sehingga saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada calon haji. Karena kalau menjadi calon haji itu berarti harus bijaksana. Jika ada orang bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, saya punya tetangga saya itu non muslim, ya, tapi dia itu baik. Kalau ada kegiatan masjid atau DKM atau majlis taklim, dia itu suka ikut serta nyumbang. Pak Haji pada muludan, iya bayi nyumbang. Pak Haji mau berbuka bersama, iya saya nyumbang. Setiap event-event keagamaan Islam suka nyumbang. Kemudian nilai sosialnya juga tinggi. Tatkala ada tetangganya yang meninggal, beliau ikut melayat, ngamplopan age. Tatkala ada tetangganya yang sakit, beliau aktif mengantarkan ke rumah sakit, kemudian ngurus-ngurus, pokoknya baik. Kita mempunyai tetangga baik banget terhadap kita, baik banget terhadap masjid, terhadap Islam, akan tetapi dia non muslim. Nah, kalau patokannya tadi surga itu hanya untuk orang yang beriman saja, saya mau bertanya, apakah orang tersebut jika dia meninggal, apakah akan masuk surga atau neraka? Masuk neraka. Yakin? Sekali lagi, itu masuk surga, masuk neraka. Sekali lagi, ya. Ada non muslim yang baik. Baik loh. Kalau cek bahasa kita mas sebagai orang Islam, amal soleh, ya, perbuatan baik itu, beramal soleh. Kemudian dia meninggal, tapi catatannya non muslim, ya, dia bukan Islam, bukan nyembah naon lah, apal gitu ya. Nah, kemudian meninggal, dia akan masuk surga atau akan masuk neraka? Hah? Neraka. Neraka yakin? Mana anu ngayak surga tadi? Oh, surga. Karena amal baiknya gitu ya. Nah, sebetulnya dua-duanya tidak salah dan tidak benar. Jadi itu salah dan benar gitu. Karena apa? Karena begini, terkait surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kisahnya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, dijamin oleh Nabi masuk surga. Sayyidina Umar itu adalah sahabat yang paling lantang, disebut lagi Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil, paling lantang, front dalam membela Islam, dalam menjadi tameng Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy. Ada orang yang mau menyerang Nabi Muhammad, Sayyidina Umar yang paling depan. Dan yang paling luar biasa,
beliau adalah khalifah kedua pasca Rasulullah SAW meninggal. Berarti penerus estafet Nabi Muhammad, pantas dijamin masuk surga. Tapi Bapak Ibu sekalian, pernah dengar nggak ada kisah bahwa ternyata seluruh amal kebaikan Sayyidina Umar itu tidak menjadikannya masuk surga. Akan tetapi Sayyidina Umar bisa masuk surga hanya karena hal kecil, yakni karena dia pernah membebaskan burung piit, manuk piit. Kisahnya begini. Pada suatu ketika Sayyidina Umar sedang lewat. Yang namanya lewat, banyak anak-anak sedang bermain burung. Si manuk eta teh ditalian, dihiberkeun, tarik ke budak teh. Dialungkeun deui, dihiberkeun isi ngapung, ditarik deui ke nurna si kakina teh kan gitu. Jadi mempermainkan burung pipit. Nah, sebagai manusia normal karunya, nah itu mah budak pasti tidak punya perasaan. Sayyidina Umar, eta manuk karunya, kasihan burung digitu-gituin. Kalau mau terbangin, atau kalau mau diikat dia diaman aja, gak usah dijenggot-jenggot kan gitu. Misalkan diikat karena tangkal, di kakinya diikat supaya kabur gitu, udah gitu kan, simpel sebetulnya. Tapi cuma diapungkeun, tarik kabur sama anak-anak. Ya, kayak layang-layang. Akhirnya Sayyidina Umar mendatangi anak tersebut. Hei nak, itu burung kamu ya? Iya pak. Ih bagus. Bapak juga pingin dong. Kamu jual nggak? Kamu enggak. Nih bapak punya uang banyak. Mending kamu beli permen. Kalau bahasa zaman sekarang, bapak kasih uang, kamu beli permen. Tapi burung itu buat bapak. Akhirnya si anak itu karena dirayu terus, akhirnya mau. Burungnya dikasihkan ke Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar memberikan uang kepada anak tersebut. Setelah anak tersebut pergi, si burung itu dibebaskan, ikatannya dilepas. Hanya karena hal dalam tanda kutip sepele, dalam tanda kutip juga kecil seperti itu, ternyata menjadikan orang besar seperti Sayyidina Umar masuk ke dalam surga. Jadi dalam listnya itu bukan karena beliau pendamping Rasul, bukan karena beliau menjadi khalifah, bukan karena beliau rajin ibadah, hanya hal kecil itu. Ternyata Bapak Ibu pernah mendengar seorang PSK masuk ke dalam surga karena diakibatkan kucing? Seorang PSK diakibatkan karena anjing. Ya, karena memberi minum anjing. Jadi PSK setelah berdinas semalaman, dinas kan malam, hari PSK mah pekerja seks komersial gitu ya, wanita tunasusila. Nah, setelah berdinas semalaman, pagi-paginya dia pulang ke rumah, melewati sebuah sumur yang mana di sumur tersebut ada seekor anjing kukurilingan. Si anjing teh mengelilingi sumur itu, dan ternyata si anjing itu teh kehausan, rupanya kehausan, pingin minum tapi tidak bisa masuk ke dalam sumur, karena kalau masuk ke dalam sumur dia bunuh diri kan gitu, tidak bisa ngambil air. Akhirnya setelah si wanita tunasusila ini melewati sumur tersebut, merasa kasihan terhadap anjing, dia ambil sepatunya, kemudian nyiuk cai mengambil air dari sumur tersebut, dikasihkanlah air tersebut ke anjing sampai anjing itu kenyang, lari. Bisa kebayang dosanya orang yang melakukan zina? Dosa besar kedua setelah musyrik itu zina. Dosa kedua setelah musyrik adalah berzina. Jadi pengampunannya susah. Sedangkan zina adalah pekerjaannya. Berarti dalam kacamata duniawi orang ini sangat berdosa, ahli neraka gitu ya. Akan tetapi dikisahkan wanita tersebut justru, ini hadis malah bahkan dikisahkan oleh Rasul, wanita tersebut masuk ke surga hanya diakibatkan karena apa? Dia kasihan terhadap
hewan, yang mana hewan tersebut adalah hewan ghairu muhtaram, hewan yang tidak terhormat seperti anjing. Kan hewan itu, hayawan itu terbagi dua, ada hayawan muhtaram, ada ghairu muhtaram. Hewan yang dihormati, artinya dihormati teh kita anggap normal. Ada hewan yang dianggap jijik, yakni dianggap jijik mah dua, anjing dan babi. Kasihan terhadap anjing saja itu sudah menjadi nilai plus, sehingga dosa yang begitu banyak kan hilang. Tuh, karena apa? Hak prerogatif Allah. Nah, jadi jawabannya bagaimana pertanyaan yang tadi? Jika ada non muslim meninggal, pas ditanya kita tergantung memberikan jawaban kepada siapa. Tatkala memberi jawaban kepada ibu-ibu yang rajin pengajian mah pasti jawabannya harus normatif. Lebet neraka atau ibu kan teu acan iman. Jika diibaratkan iman itu kastopna, sebagus apapun, sebanyak apapun baju, jika tidak ada kastop pasti radang deui. Malahan Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan jika orang yang tidak mempunyai iman itu amalannya seperti apa? Pasir yang tertiup debu, hilang langsung, siuk debuna tapi langsung hilang. Itu dalam Al-Quran ibaratnya. Nah, jawaban kayak begini pasti ahli neraka karena normatif. Tetapi aslinya wallahu a'lam. Kita tidak tahu aslinya apakah dia akan masuk surga atau neraka, wallahu a'lam. Karena segala sesuatu, surga, neraka, bahagia dan celaka itu adalah urusan Allah. Nah, akan tetapi jawaban bagi orang umum, maka jawabannya bisa politis, diplomatis, bukan politis. Untuk menjaga perasaan mah harus diplomatis. Ketika kita meninggal, semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan. Salah tuh? Jika salah, tapi salah tetap bijaksana. Dia itu meninggal, semoga dia ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan. Menurut Tuhan kan inda robbi, kan gitu. Inda robbi itu di sisi Tuhan. Menurut Tuhan tempat terbaiknya apa? Kalau tempat terbaik menurut Tuhan neraka, ya dia ahli neraka. Kalau Tuhan menghendaki dia masuk ke dalam surga, berarti tempat terbaik menurut Tuhan adalah surga, kan gitu. Maka itu bahasa diplomatis. Semoga dia ditempatkan di sisi terbaik menurut Tuhan. Karena taruh ke Pak Sutarman, tempat terbaik bagi orang yang melakukan kejahatan di mana Pak Sutarman? Di penjara. Itu tempat terbaiknya. Bukan terbaik untuk kita, tapi terbaik untuk penjahat gitu. Jadi tempat terbaik itu tidak mesti hal yang atau tempat yang bersifat positif saja. Oh, terbaik di hotel, di tempat nyaman. Belum tentu. Abdi sering acara hotelan, dan bikin para kiai, bikin para santri mah gak nyaman tidur di hotel teh. Nyaman kena tidur di madrasah, kobong, asa nikmat. Tidur di hotel teh isu ngadon kebluk jadi tibra subuh bablas. Jadi akhirnya bukan tempat terbaik gitu kan. Jadi terbaik itu tergantung siapa. Bagi seorang penjahat, tempat terbaiknya itu adalah lembaga pemasyarakatan, karena di sana dia akan digodok. Bagi seorang ustadz, tempat terbaiknya itu adalah di pondok, misalkan, bukan di gedung DPR misalkan, nah, karena bukan makomnya gitu. Jadi berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jawabannya simpel, semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik. Bukan tempat terbaik menurut kita, tapi terbaik menurut Tuhan, menurut Allah Subhanahu wa taala. Mana tempat terbaik untuk dia? Ya terserah. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi itu saya sedang menerangkan bahwa ibadah itu yang makbulah dan mardudah itu bukan urusan kita. Akan tetapi sebagai manusia normal kita harus membahas yang normatif, karena kita diturunkan Al-Quran berupa tata aturan. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
secara normatif tentu saja. Jadi konteksnya normatif ayeuna mah. Karena kita belajar normatif. Lamun teu normatif mah buat apa saya belajar tatkala Allah berkehendak saya bisa pintar tanpa belajar, saya bisa. Langsung ku Allah dipintarkeun kan gitu. Anak Gen Z ya. Anak Gen Z itu seperti itu. Ya, maka sambil anak Gen Z itu seperti itu. Anak muda zaman sekarang seperti itu. Tatkala kita suruh untuk sekolah, suruh ngapalkeun, buat apa pintar Pak? Kepintaran tidak menjamin kesuksesan seseorang. Buat apa saya IP-nya tinggi Pak? Teman saya juga IP-nya tinggi sampai sekarang nganggur, tapi ada teman saya nunggu, no di kelas teh sukses, tuh kan gitu. Sok dibantah orang teh baru dak ayeuna mah. Nah, oleh karena itu kita akan memberikan hal yang normatif. Nah, kita ini hidup di dunia. Di dunia itu jalan syariat. Kita tidak tahu hari esok seperti apa. Jika ada orang yang tidak sekolah sukses, bukan berarti orang yang tidak sekolah akan selalu sukses. Kita bandingkan aja nak. Orang yang sukses karena sekolah dan orang yang tidak sekolah tapi sukses, banyakan mana? Banyakan orang yang sukses karena dia sekolah, meniti karir, kan gitu. Tapi anak-anak muda zaman sekarang tidak seperti itu. Nah, oleh karena kita berikan pemahaman, hidup kita ini harus normatif, ada aturannya. Kamu kalau haus minum, kalau lapar makan, itu normatifnya, normalnya. Kamu bisa saja tidak makan, kamu kenyang, berarti kamu narkoba. Tidak normal, tidak normatif. Gitu ayeuna mah kada kitu. Nah, dalam ibadah juga sama. Ibadah yang diterima secara normatif yang pertama harus sah. Ini pertama ya. Tidak ada ibadah yang diterima jika tidak sah. Seluruh ibadah yang diterima awalnya harus sah. Sah. Berarti lawan katanya tidak sah. Makbulah itu harus sah, mardudah itu yang tetap tidak sah. Aturan yang pertama yang membuat orang menjadi normal, normatif, sah. Kamu boleh diam seatap dengan orang yang berbeda jenis kelamin dengan kamu. Yang penting kamu harus sudah menikah, kan gitu? Harus sah. Yang pertama. Nah, ibadah jika ingin sah, ingin diterima harus sah. Jika ingin sah ini harus memenuhi yang pertama, harus iman. Itu syarat yang pertama. Jika ibadah bagi orang yang tidak beriman, maka otomatis tidak sah. Maka saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada orang non-muslim melaksanakan sholat, hukumnya sah tidak? Tidak. Karena apa? Tidak ada iman. Lalu saya balik, jika ada non-muslim berpuasa, itu sholat, dia dosa nggak? Sekali lagi, ini soalnya beragam pertanyaan atau jawabannya. Pertanyaannya satu, kebalikan dari tadi. Jika non muslim tidak menjalankan perintah Allah, ya, itu sholat, itu puasa, itu zakat, itu haji, dia dosa nggak? So, sekali lagi, non muslim tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak segala rupa, dia dosa nggak? Dosa? Enggak. Dosa? Enggak. Dosa? Enggak. Enggak dosa ya? Atau enak jadi non muslim itu dosa apa? Kita yang muslim justru jadi dosa, jadi asa enak ini jadi non muslim. Kali neraka dia nanti. Bingung tuh? Betul bingung. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ya, setiap ibadah itu sah jika dia mempunyai iman. Ini yang pertama.
Kenapa iman menjadi landasan penting bagi setiap orang? Nomor pertama harus ada iman dulu. Karena dengan keimanan berarti dia itu mempunyai legal standing. Terang legal standing? Nah, Pak Sutarman terang. Jika tidak mempunyai iman, tentu saja ibadahnya itu sah karena dia tidak percaya. Buat apa kamu ibadah? Kan kamu tidak percaya. Karena dia percaya, maka otomatis ibadah menjadi sah karena punya legal standing. Lalu pertanyaan yang tadi bagaimana? Apakah orang non muslim itu karena tidak melaksanakan kewajiban lalu dia berdosa atau tidak? Tentu saja dia tidak berdosa. Karena apa? Karena belum mukallaf. Dia tidak punya kewajiban untuk itu karena dia Seperti hanya anak kecil, orang gila, orang kafir, ya. Itu tidak dosa. Karena apa? Tidak menjadi subjek hukum. Melakukan apapun terserah karena kamu bukan subjeknya. Contoh begini. Aturan itu dibuat untuk aturan komunitas, ya, dibuat untuk komunitas. Orang di luar komunitas apakah masuk ke dalam subjeknya atau tidak? Tidak. Anggota Polri dilarang poligami misalkan. Berarti aturan itu berlaku untuk siapa? Anggota Polri. Tatkala bukan anggota Polri, boleh tidak poligami? Boleh. Duh, seperti gitu. Ini aturan komunitas hanya untuk anggota komunitas. Aturan Islam wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib munggah haji hanya untuk orang Islam. Non Muslim wajib tidak? Tidak. Maka silahkan Anda tidak sholat. Silahkan Anda tidak puasa. Anda tidak wajib, Anda tidak dosa. Lalu kewajibannya apa? Itu berarti enak tadi. Enak atau tadi? Enggak enak. Tapi dia ada punya satu kewajiban yang lebih besar. Masuk komunitas. Kewajibannya ya iman. Tatkala tidak ada iman, maka seluruh amal kebaikan itu rontok. Gitu. Makanya amal diterima, amal apapun kebaikan ya, ibadah teh amal apapun diterima teh harus sah. Sah itu yang pertama harus iman. Tatkala dia tidak mempunyai iman, sebaik apapun dia, normatifnya ya, sebaik apapun dia, sedermawan apapun dia, serajin apapun dia dalam beribadah misalkannya. Misalkan kan diurang karena memang heterogen, orang sudah bercampur bahasa-bahasa non muslim sudah masuk ke kita sudah masuk ke muslim. Non muslim sudah biasa nyebutin assalamualaikum, astagfirullah, innalillahi. Kata kau besi, air si ibu itu kemana? Encit apa sih kamu semua? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, jadi sudah biasa. Karena sudah biasa, mungkin saja ada orang non muslim ikut sholat karena sudah biasa. Toleransi tinggi, jadi dianggap biasa di rumah cali ikut sholat, ikut baca Quran. Kan banyak ayeuna mah padahal statusnya masih non muslim tapi ikut ritual kita. Besok kiri ke pengajian, kadang cali nagok di emperan anak, lama-lama masuk ikut. Ya, tapi itu syahadat. Tetap status non muslim diterima moal dah tesah, nah abet tesah aya iman. Berarti kewajiban yang pertamanya apa? Iman. Tanpa iman rontok. Sah, tesah tanpa iman. Berarti tidak beriman tidak sah. Sampai sini paham?